Kini kasus di Subang memasuki hari ke-80. Namun perbuatan Danu yang mengabaikan garis polisi dianggap telah melanggar KUHP menurut Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef pada Des Jabar. Namun Danu juga saat ini telah 4 kali memenuhi pemeriksaan oleh tim penyidik dari kepolisian. Namun sebelum melanjutkan video ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah ini agar tak ketinggalan video dari channel kami berikutnya. Bahkan di pemeriksaan terhadap Danu secara berturut-turut dalam 1 pekan terakhir, hingga 4 kali pemeriksaan, bahkan pada pemeriksaan yang ketiga pada 1 November 2021, tim penyidik didampingi oleh BIN dan ahli forensik. Seperti yang diketahui, diungkapkan oleh Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef pada Des Jabar, pada kasus perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang, meminta Polres Subang agar menetapkan Danu dan oknum Banpol sebagai tersangka. Pernyataan Rohman Hidayat tersebut disampaikan kepada Des Jabar.com tepat pada hari ke-76 terjadinya kasus perenggutan nyawa sosok ibu dan anak di Subang. Namun Rohman Hidayat juga menilai apa yang telah dilakukan Danu dan oknum Banpol pada tempat kejadian perkara TKP pada kasus perenggutan nyawa di Subang telah melanggar KUH pidana pasal 221 ayat 2 KUHP. Sebagaimana pada 19 Agustus 2021 yang lalu, atau sehari setelah kejadian kasus perenggutan nyawa di Subang yang menewaskan sosok ibu dan anak, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Danu bahkan mengaku disuruh masuk ke rumah TKP di Kesiuti oleh seorang oknum Banpol. Oknum Banpol itu sampai sekarang belum terungkap. Tak hanya itu saja, di dalam pengakuannya, Danu diminta untuk menguras bak dalam kamar mandi yang ada di rumah tempat kejadiannya kasus perenggutan nyawa sosok ibu dan anak di Subang tersebut. Kuasa hukum Yosef menilai pelaku yang menerobos poliselin di TKP kasus pembunuhan Subang berarti sudah melanggar KUH pidana, karena bisa saja mereka menghilangkan barang bukti seperti diatur dalam pasal 221 ayat 2 KUHP. Kami meminta ketegasan dari Polres Subang untuk segera menetapkan Danu dan oknum Banpol tersebut menjadi tersangka, tutur Rohman Hidayat kepada Des Jabar.com Selasa 2 November 2021 sore. Namun Rohman juga menuturkan oknum Banpol bersama Danu yang telah melanggar garis polisi telah melanggar KUHP dan meminta keduanya dijadikan tersangka. Menurut saya itu sudah melanggar KUHP. Saya sebagai kuasa hukum Pak Yosef minta oknum Banpol dan Danu segera dijadikan tersangka karena menerobos garis polisi tanpa izin, tutur kata Rohman Hidayat. Bisa saja Danu dan oknum Banpol itu merusak barang bukti dan menghilangkan barang bukti, tuturnya lagi. Kuasa hukum Danu juga menyebutkan Yosef sebagai pemilik rumah saja telah 2 bulan tak pernah memasuki rumahnya yang menjadi TKP kasus perenggutan nyawa di Subang tersebut. Pak Yosef saja selaku pemilik rumah tersebut dari awal dipoliselin hingga sekarang sudah 2 bulan lebih tidak pernah masuk ke rumah tersebut. Padahal Yosef yang punya rumah tersebut, tutur Rohman. Namun kini malah terungkap ternyata Danu dan oknum Banpol itu masuk setelah kejadian yang sudah dipasang garis polisi. Ini kan jelas-jelas melanggar hukum karena yang boleh masuk itu adalah penyidik kepolisian. Kenapa Danu bisa masuk ke TKP? Terlepas tahu tidak tahu soal hukum menerobos garis polisi, tapi itu sudah jelas ada aturan KUHP-nya dan jelas perbuatan itu melanggar hukum, tuturnya. Kami bisa saja beranggapan patut diduga akan menghilangkan barang bukti, katanya. Di balik itu, kuasa hukum Danu juga ditanya soal Danu bisa terkena pasal karena menerobos poliselin dan masuk ke rumah TKP. Mengatakan semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian. Menurut kami tidak ada niatan atau terlintas Danu menghilangkan barang bukti. Dia tidak paham soal apa itu dan mana itu barang bukti, tuturnya seperti dikutip dari tayangan YouTube Misteri Mbak Suci Selasa 2 November 2021. Terima kasih telah menonton video channel kami. Nantikan video selanjutnya. Semoga kasus ini segera terungkap oleh pihak kepolisian. Amin ya robbal alamin.